Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Segala puji tertentu bagi Allah yang Maha Membuka, yang Maha Pemurah lagi menolong atas memahami pada agama pada orang yang Ia kehendakinya daripada hamba-hamba. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah, dengan syahadat yang memasukkan kami ke negeri abadi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Dan aku bersaksi bahwa penghulu kami Nabi Muhammad, yaitu hamba Allah dan Rasulnya yang memiliki maqam yang terpuji. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihil amjad. Moga-moga memberikan rahmat Allah dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat Nabi Muhammad al-amjadi yang agung-agung. Salatan wa salaman afuzu bihima yawmal ma'ad. Dengan salawat dan salam yang aku beroleh keberuntungan dengan sebab salawat salam yawmal ma'adi, pada hari kembali, yakni hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada pertemuan yang lalu beberapa mabadi'ul asyarah telah kita bedah terkait disiplin ilmu fiqih. Dulu waktu kemarin itu kita bedah apa definisi ilmu fikih. Kedua, udah kita bedah apa objek bahasan ilmu fikih. Ketiganya, apa manfaat dan kegunaan ilmu fikih. Keempatnya, apa hukum mempelajari ilmu fikih. Berempat. Baik. Kelima, pengambilan ilmu fikih. Baik, kita tinggal 5 lagi. Saudara-saudara sekalian, yang keenam,
Apa keutamaan belajar ilmu fiqih? Sesungguhnya fadilah yang menunjukkan betapa tingginya ilmu fiqih dan betapa agungnya para pelajar-pelajar ilmu fikih teramat sangat banyak, baik daripada Al-Quran maupun daripada hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki kepadanya akan kebaikan yang banyak, yakni meninggal membawa iman Islam, maka Allah berikan fiqih padanya tentang agama. Artinya satu bisyarah dari hadis itu daripada lidahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara, bahwa kita yang belajar ilmu fikih ada jalan untuk asbab kita mendapatkan meninggal husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Daripada itu Sayyidina Abdullah bin Umar menerangkan, majlisu fiqhin afdalu min sab'ina majlisan min majalisil dzikri. Satu kali duduk di majlis belajar ilmu fiqih itu lebih tinggi nilainya di mata Allah dibanding kita duduk 70 tempat daripada majlis zikir yang tidak dijabarkan ilmu fiqih. 70 kali kita datang di majlis zikir, apa kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 70 tempat, dari sore sampai subuh. Ama sekali kita duduk di majlis ilmu fiqih, kalau mau nyari ganjaran gedean ngaji di duduk di majlis ilmu fiqih. Cuman kenapa dikit? Kalau di zikir nih biasanya rezeki banyak nih, demen orang begitu biasanya. Kalau dikata begitu tuh, itu yang menjadi daya tarik majelis zikir begitu. Itu yang paling penting untuk kita duduk di majelis fiqih. Banyak hal keutamaan tentang ilmu fiqih, tapi kayaknya tidak cukup waktu kalau saya harus bedah di sini, habis nanti itu aja. Jadi sekelumit itu saya kira memadai untuk mentarghib dan memotivasi betapa pentingnya kita duduk di majelis ilmu fiqih. Penting sekali ini fiqih. Lalu apa namanya? Yang ke-5, 6, 7. Namanya apa? Namanya banyak. Pertama disebut ilmu fiqih, ilmu pemahaman dari Al-Quran dan hadis, itu fiqih. Jadi jangan dikata ngaji fikih enggak ngaji Quran hadis. Justru ngaji fikih itu ngaji Quran dan hadis. Yang sudah enak, ibaratnya namanya gula, ilmu fikih. Kalau Quran dan hadis bahasa kitanya namanya tebu.
tebu. Ibarat ini gula sekantong, ini gula. Kira-kira gula itu yakin gak asalnya dari tebu? Yakin gak kira-kira? Hah? Yakin gak? Yakin. Tapi di gula tuh ada tebu gak kira-kira? Iya kagak ada. Namanya juga sudah gula. Pergilah kita ke kebun tebu. Di sana kita temukan begitu banyak pohon-pohon tebu. Kita yakin gak dari tebu ini bakal menghasilkan gula? Yakin. Kira-kira di kebun tebu ada gula gak? Ada gak? Yang ada apa? Iya, pohon tebu. Itu saya memberikan analogi sederhana biar gampang dicerna. Di Quran Allah nyuruh aqimis sholat. Bahasa kitanya ayat sholat. Ini sholatnya bagaimana? Ada tasyahud awal kagak? Ada takbiratul ihram kagak? Doa sujudnya apa? Doa antara dua sujud apa? Kagak ada. Kagak ada. Namanya juga tebu. Dari sana bakal muncul. Kalau pengen tahu Quran berjalan, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen tahu Quran yang jalan, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu manusia Qurani, itulah Nabi Muhammad. Maka kita ngomong solatnya bagaimana? Nabi bilang, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ente solat kayane, karena Allah ajarin cara solat tuh ama Nabi. Begitu. Dari Nabi ini dikumpulin sama ulama, namanya ilmu fiqih. Jadi ilmu Quran dan hadis. Bila pertemuan yang lalu kita singgung bahwa Quran dan hadis kalau ibarat minuman namanya air dalam termos. Kalau pengen langsung kembali Quran dan hadis, monggo langsung minum dari termos. Kira-kira bagaimana? Melepuh. Ada bagian-bagiannya yang disuruh kembali kepada Quran dan hadis ulama. Bagi kita yang kagak ngerti sama Quran dan hadis, boro Arab gundul, Arab gondrong masih repot bacanya. Halamannya sampai mana ya? Masih nyari kita. Seumpama, bukan nuduh. Ini bagaimana? Maka Nabi bilang ittabi'ul ulama'a. Ente ikut ulama. Yang nyuruh ikut ulama itu Nabi. Si ulama disuruh ikut Quran, hadis. Maka secara tidak langsung kita juga ikut begitu. Biar gampang. Nggak bisa kita langsung aja begitu. Lagi berobat aja nggak boleh ngarang-ngarang obat lah dokter. Bisa. Lagi di Google banyak kesehatan, ngarang-ngarang aja. Kagak sembuh, modar bisa. Ada ilmunya. Ya Rabbana ya Karim. Bahasa Indonesia saudara. Bahasa Indonesia sampai detik ini nih ada di sekolah guru bahasa Indonesia. Itu sehari-hari kita ngomong bahasa Indonesia, masa ada guru bahasa Indonesia. Masa bahasa Arab mau semua masuk langsung comot Quran hadis, melepuh, rusak. Benar. Kedua namanya ilmu halal dan haram. Ini ilmu fikih, karena di dalamnya dikupas mana yang halal, mana yang haram. Tempo hari ada yang bilang anak unta itu minumnya air susu unta. Anak unta.
Anak unta minumnya air susu unta. Dah ada anak manusia minumnya kencing unta. Kira-kira tinggian mana tuh? Begitu. Anda perlu dijawab, tapi perlu dipikirin. Begitu. Kayaknya tinggi anak unta. Ini diterangin. Ilmu fikih namanya disebut ilmu halal haram. Disebut juga namanya ilmu syariah. Bahasa Indonesianya ilmu hukum. Itu fikih. Bahasa kitanya ilmu hukum. Hukum Islam namanya. Lalu apa nisbatnya ilmu fikih ini? Kategori ilmu apa? Ilmu fikih ini kategorinya ilmu pokok agama. Kategorinya ilmu agama. Tiga ilmu pokok agama. Yang pertama tauhid, fungsinya mendandani akidah biar benar. Yang kedua namanya ilmu fiqih, untuk mendandani ibadah biar benar ibadah kita. Yang ketiganya namanya ilmu tasawuf, untuk ngedandani hati kita biar bening. Ini namanya ilmu agama. Pokok tiga nih, yang mana muslim wajib belajar yang tiga. Selebihnya namanya pelengkap, penunjang. Itu begitu. Siapa penyusunnya yang mengkodifikasikan ilmu fiqih ini? Yaitu ulama-ulama mujtahid. Pertama kali Imam Abu Hanifah, ulama yang wafat tahun 150 Hijriah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah, an-nasu ayalun li Abi Hanifah fil fiqh. Ulama itu ngekor kepada Imam Abu Hanifah terkait fikih, karena beliau yang membukukan, menyusun dengan bentuk begini dari hadis. Lalu terus ulama banyak menyusun. Itu begitu ilmu fiqih. Disebut oleh Abu Hanifah namanya fiqhul asghar, fikih kecil. Fiqhul akbar namanya tauhid. Itu bahasa Abu Hanifah. Ulama mujtahid, banyak ulama mujtahid dari dulu banyak. Cuman karena kurang pengikutnya, akhirnya tinggal 4 yang masih ada sampai detik ini. Alhamdulillah. Ada 4 madhab. Madhab Hanafi, madhab pembangunnya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Kedua Imam Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Malik, Malik bin Anas. Imam madhab Hambali. Keempat pembangunnya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu begitu. Ini namanya imam mujtahid, disebut imam madhab. Kita tidak boleh lepas dari madhab ini dalam hidup, karena kaedahnya baku yang ini nih dan mutawatir. Silahkan mau bermadhab mana,
Syafi'i boleh, Maliki boleh, Hanafi boleh, Hambali boleh, silakan. Begitu. Tapi mayoritas masyarakat Indonesia madhabnya Syafi'i, karena yang bawa dulu-dulunya ulama-ulama habaib dari Yaman itu Syafi'i. Maka kebanyakan mayoritas Syafi'i di kita punya negeri. Madhab fiqih. Bukan enggak mau madhab lain, bukan. Masalahnya atu aja belum kelar nih, mau yang banyak-banyak begitu. Sebagaimana kita Quran itu qiraat ada 14, yang boleh buat baca Quran 10 cara baca Quran. Yang saudara-saudara baca tuh Ustaz Haji Sarding imamin, namanya orang kita sebut qiraat hafaz, padahal riwayat hafaz Masim. Riwayat hafaz Masim, ada waros, ada hafaz. Kenapa pakai hafaz, enggak pakai waros, enggak pakai yang lain? Lo hafaz aja masih kagak bisa, ikhfa idgham kagak ngerti, susah. Bagaimana mau qiraat yang lain? Begitu. Bukan berarti tidak mau madhab lain, atau belum rapi. Itu yang menjadi. Ini mereka-mereka ini yang membangun madhab itu, membangun. Bukan mereka tidak bersandar kepada Quran dan hadis, justru semua mereka berpatokan kepada Quran dan hadis. Cuman kenapa beda? Nggak banyak. Yang beda ini karena sudut pandang yang berbeda. Begitu. Dan agama juga mengizinkan untuk beda itu. Begitu, untuk beda. Sebab kalau satu repot. Coba pabrik sepatu Nike ngeluarin nomor 20 doang, kan kasihan yang nomor 30, kasihan yang nomor 40. Yang penting udah agamanya Islam, ini madhab, monggo, asal jangan campur aduk. Itu aja, namanya talfiq. Itu dilarang. Mereka-mereka ini yang membukukan jadi buku dengan sebutan ilmu fikih. Kayak kamus, saudara. Kamus itu nama judul vocabulary, kosakata dari ulama Islam, namanya Al-Fairuz Abadi. Bukunya namanya menulis kosakata, namanya Al-Qamus. Sesudah beliau ini menjadi judul kamus anu yang Arab Inggris, kamus ini, karena dia penemunya yang membuat pertama kali. Tuh begitu. Padahal tuh kamus nama sebuah karya tulis yang ditulis oleh Imam Al-Fairuz Abadi terkait kosakata, vocabulary ini. Dia yang nemu, baru muncul kamus anu, kamus anu, kamus anu. Kayak air semacam disebut aqua, air. Mau beli di warung aqua, padahal bukan mereknya. Karena dulu dia yang pertama kali memproduk jualan air, begitu. Itu sebutan saja. Akhirnya itu kayak begitu, saudara. Kemudian itu apa materi-materi yang ada di dalam ilmu fikih? Banyak, disingkat 5. Ini ilmu fikih. Dari 3 buku itu saya berikan gambaran isi dari 3 buku itu. 3 buku, karena saudara bukunya pakai bahasa 3 buku, karena itu ilmu penerbit. Kalau dibikin 1 berat bawahnya, kalau ditaruh ketek begini bawahnya repot juga, banyak kayaknya. Pertama namanya disebut fikih ibadah. Fikih ibadah itu artinya ilmu hukum ibadah. Hukum ibadah itu bakal mengatur dari mulai wudu, mandi, tayamum, ngilangin najis, sholat, dengan macam-macamnya aturan, sunah-sunah segala macam. Terus sampailah zakat, puasa, haji, kurban, akikah. Ini kategori
fikih ibadah. Udah selesai kemarin yang kecilnya. Begitu. Itu namanya kategori fikih ibadah. Jadi dibatasi sampai situ. Kedua namanya fikih muamalah. Artinya ilmu ekonomi Islam. Diatur apa itu obligasi, apa itu saham, bagaimana jual beli kredit, bagaimana ini jual beli online. Itu udah dibahas dari dulu sebelum saudara lahir. Itulah hebatnya Islam. Payung hukum udah ada. Nggak kayak kita masih ribet nih LGBT, bagaimana ini ya, hukum masih susah juga, harus dibuat karena nggak ada payung hukum. Kalau Islam apa aja ada. Nanti bakal tahu tuh tentang perbankan, apa itu bunga bank, apa maknanya bunga, apakah bunga itu riba. Itu bakal dibedah di dalam fikih muamalah. Nanti ada dalam buku saudara yang pegang, itu diatur begitu. Di sana bakal diatur begitu. Bagaimana begitu, bagaimana sistem menanam modal, bagaimana aturannya, bagaimana cara berwakil, dan macam-macam. Wakaf, macam-macam. Boleh nggak jual beli tai ayam, segala macam. Itu dibedah rapi Islam. Namanya fikih muamalah. Namanya dibedah tuh macam-macam model-modelnya. Dari dulu Islam tuh hebat begitu, diatur sampai bagaimana cara kita menggarap tanah tak betuan. Ada tanah tidak ada tuannya gitu. Ini bagaimana cara pengaturannya, diatur oleh Islam. Negara kita sedikit banyak mengadopsi itu, seperti pada Undang-Undang Hukum Agraria nomor 5 tahun 1966. Diatur bagaimana pengelolaan lahan, kalau apa itu verponding, apa ini tanah adat, ini apa diatur. Islam paling hebat, rapi. Asal muslim ngajinya terus, jangan berhenti di bab cebok. Dianggapnya Islam ngertinya cebok doang. Islam luas, lengkap, rapi. Ketiga namanya disebut fiqhul munakahat, atau bahasa lainnya al-akhwal asyakhsiyah. Bahasa lainnya, bahasa kitanya perdata Islam. Diatur tuh menikah, apa rukun nikah, bagaimana nikah beda agama, begitu. Ini diatur nikah begitu. Ini diatur semuanya. Apa syarat saksi, apa orang yang model begini nggak jelas boleh jadi saksi kawin, syaratnya saksi kudu apa, bagaimana kalau dia ninggalin sholat, bagaimana dia pakai celana pendek waktu ponakannya kawin dia nikah sah nggak jadi saksinya. Diatur lengkap oleh Islam. Sampai nikah bagaimana ini digandengin laki sama perempuan di depan penghulu. Udah nikah belum nih? Belum. Ini digandenginnya hukumnya apa ini? Nah, ini bagaimana ini? Ini diatur sama Islam, rapi. Apa hukum siraman, begitu. Nah, ini diatur rapi. Ini masuk dalam hukum pernikahan. Kalau dalam Indonesia ada undang-undang pernikahan, undang-undang nomor 1 tahun 74. Itu diatur rapi. Islam mengatur bagaimana seorang suami mengata cerai sama istri. Cerai, gua cerai lu, gitu. Ya udah kalau begini cerai aja. Ya udah. Ini bagaimana lagi ribut nih. Jadi enggak diatur rapi. Islam rapi. Itu semuanya rapi. Perdata. Bagaimana hak perempuan diatur, bagaimana hak anak, siapa yang ngasuh, apa tugas istri, apa tugas suami. Kalau di Indonesia Sego Ta'lik, yang baca siapa? Sego Ta'lik itu yang baca siapa?
Suami. Jadi yang suruh janji lakinya, perempuan kagak. Udah bener aja dia. Apa ya begitu toh? Begitu. Nah itu bagian mana itu abak kita yang pengacara itu? Dia bedah dah tuh. Nah bedah monggo. Tuh bagaimana tuh data-data begitu. Bagaimana perjanjian sebelum nikah diterapkan nantinya nih bagaimana? Diatur. Perdata. Akhwalus saksi. Diatur. Bagaimana anak adopsi? Di dalamnya hukum waris. Siapa dapat berapa, siapa dapat berapa, ini diatur. Fikil munakahat dulu. Bagaimana perempuan, apakah ada hak gugat cerai, namanya apa, itu ada di fikul munakahat. Diatur. Ada namanya fikul mawaris, mengatur tentang harta. Kalau mati siapa yang berhak, siapa yang enggak, ini diatur. Dapatnya berapa, rinci dengan matematik yang jelas. Itu Islam, diatur. Itu namanya fikih. Ada namanya itu fikih, itu adalah al-ahkam as-sultaniyah, hukum ketatanegaraan. Ini diatur. Kalau seorang presiden, menterinya apa, kudu diatur. Bagaimana tata kotanya, begini diatur. Semuanya diatur. Begitu, diatur. Begitu. Enggak kemudian jadi acak-acakan, pokoknya menteri saya tidak boleh jabatannya rangkap, jadi ketua partai juga, menteri juga, tapi kalau ini boleh nih, ini boleh. Begitu. Ini ada yang model begitu. Begitu. Ini bagaimana begitu? Kagak rapi. Hukum tata negara Islam rapi. Menteri apa yang paling pokok supaya tidak tabrakan, sampai diatur. Kenapa Belanda sampai detik ini negara di bawah air, kudunya tenggelam itu Belanda, tapi kagak sampai detik ini, sebab pakai hukum tata negara Islam. Diadopsi oleh Barat, Perancis, segala macam, itu ambil karya Imam Al-Mawardi yang meninggal tahun 450. Adopsi mereka. Bagaimana tata kelola itu yang baik, diatur dengan rapi. Jadi yang namanya ada Wizaratul Miyah, menteri pengairan. Air tuh urusannya di tangan menteri, bukan suku dinas. Dinas saja kagak kita, suku dinas, sudin pengairan. Jadi repot. Ini sampai sekarang nih saya tidak ngerti. Ada suku dinas kebersihan, ada suku dinas pengairan. Kalau sampah ada di kali, tugas siapa? Tugas siapa? Oh, dinas pengairan. Maka dia dikeruk dari kali, dia taruh di darat. Di darat tuh. Itu tugas siapa tuh? Dinas kebersihan. Ditendang sama di kebersihan kali. Nyebur di kali. Tugas siapa tuh? Tugas siapa? Dinas pengairan. Ambil lagi taruh di darat. Tugas siapa? Hah? Kalau di darat tugas siapa? Kebersihan. Tendang lagi sama dia. Tugas siapa? Masih ngegaji timbang buat begitu doang. Ini bagaimana tata kelolanya? Wah, Islam rapi. Hukum tata negara rapi. Yang satu pembanding, kalau mau buat pakai sistem demokrasi, yang satu jadi pemerintah. Partai dua aja. No Amerika yang katanya maju sampai detik ini demokrasinya, yang jadi Tuhannya orang Indonesia kebanyakan. Kiblatnya itu. Kalau udah berpecah politik sampai detik ini partai cuma dua. Itu yang paling maju. Loh, kita banyak banget, tapi dipuji sama dia kita banyak. Ujungnya bakal koalisi dua juga ujungnya. Lah mau ngapain? Buang-buangin duit negara ya. Ya begitulah kita. Kita dikibulin aja ya, begitulah kita. Ini hukum tata negara. Kalau saya terusin takut ente jadi Imam Samudra lagi. Aduh, repot. Saya nggak mau terusin. Ini diatur dan ada di kitab itu. Baca aja. Begitu. Tapi pengen diterangin sabar. Ini bismillah belum saya terangin masalahnya. Apalagi di tengah ke dalam begitu. Atu-atu. Ada namanya di dalamnya fiqhul jinayat, pidana Islam. Diatur oleh Islam. Kalau orang mencuri ukuran 500.000,
Nah, seperempat dinar, seperempat dinar, ya 500.000. Mencuri 500.000, tangan kita dipotong. Dalam hukum pidana Islam, nyolong 500.000, jangan semiliar, jangan 500.000, tangan dipotong. Saya mau tanya, Islam tuh kejam tidak? Itu yang saya mau tanya. Menurut saudara-saudara, saya mau tanya, 500.000 tangan dipotong. Saya mau tanya, Islam tuh hukumnya kejam apa enggak kira-kira? Hah? Saya mau tanya, yang jujur, jangan takut. Hah? No. Pak Jalim, kejam enggak kira-kira? Hah? Kejam ya. Itu kenapa kita bilang kejam, karena niat kita jadi maling. Niatnya. Iya. Iya. Itu maka kita bilang kejam. Karena kita niatnya menjadi pencuri. Maka kita bilang kejam. Coba dong kita ambil sisi yang lain, yang hartanya diambil. Kenapa dia harus sama Islam itu dipotong tangannya? Bukan 500.000 doang. Berapa keringat yang keluar? Dia pisah sama keluarga nyari duitnya. Dia narik-narik gerobak, pencet-pencet Grab sampai ribut kagak dapet ngebitnya. Begitu. Itu dipikirin nama Islam. Panjang, bukan 500.000-nya. Betapa Anda tidak menghargai capeknya orang nyari duit. Maka dipotong tangannya. Untuk siapa? Untuk melindungi warga masyarakat. Bahasa gampangnya, ibarat kita maling. Siapa orang? Wahai Fahrudin, kalau ente nyolong duit siapa aja daripada manusia, ente mau dipotong. Loh, betapa dihargainya itu manusia sama Islam. Betapa duit 500.000 yang orang bilang capek nyarinya. Nah, itu dihargai sama Islam. Kenapa dipotong? Korbanin satu biar orang faham. Ada cirinya. Mantan maling, jelas. Lah kalau tinggal masuk penjara, masuk TV lagi, masuk TV lagi, susah juga kita. Cirinya, ini Islam ada cirinya. Ini pelaku kriminal, jelas, jelas, ada. Polisi juga suka ada, cuman di kaki biasanya di beginian nih, ada cirinya. Apa kita udah pernah kena begitu apa kagak? Ada itu polisi sedikit, tapi di kaki gak kelihatan. Islam kelihatan. Ini hukum pidana dan masih banyak. Begitu diatur sama Islam yang kayak begitu. Jelas ini Islam mengatur segalanya. Bagaimana kalau minum-minuman, bagaimana ini. Coba tuh kayak yang pemerintah tuh kan repot. Kalau kata saya, kalau mengacu dalam hukum Islam kami bingung. Kita ngerokok di balai kota depannya, didenda nggak kira-kira? Denda 500.000. Tapi yang dagang rokok kira-kira dihukum nggak kira-kira? Kagak. Kita beli lagi, dia kagak dihukum. Di mana-mana juga bandar lebih gede. Begitu. Lo masa dia yang ngerokok yang dihukum? Pabriknya yang dihukum. Begitu. Kenapa nggak ditutup-tutup aja? Kalau ditutup nggak malah ada yang ngerokok, nyarinya di mana? Begitu loh. Pabriknya terus dibuka. Tapi kagak boleh. Yang hukum bagaimana? Yang kayak begini susah juga. Ini namanya bagaimana? Inilah namanya tidak mengacu hukum Islam itu rapi. Rapi di dalam tata hukum dan jelas. Tidak ada hukum Islam yang merugikan. Tidak ada. Semuanya itu demi membela semua manusia. Dan ini yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Segalanya ada payung hukumnya. Enggak kebingungan. Enggak kebingungan. Itu begitu. Ini yang kemudian menjadi kita pusing. Nah, dari seluruh yang tadi itu dibahas lengkap dari 3 buku yang Bapak pegang.
terjemahnya ada 3 ya? Iya 3. Itu ada semuanya, tinggal dibaca aja, tinggal ngaji. Begitu. Ini diantara kandungan masail, materi-materi yang ada di dalam ilmu hukum Islam. Bentuk buku referennya, ini salah satunya karya ulama India yang masuk Pakistan sekarang, Malibar. Dulunya India kecil, Malibar, kayak Jakarta pinggir laut. Kiai kita ini Syekh Zainuddin, cucu dari tasawuf yang kita baca, Hidayatul Adhkiya. Ini cucu yang tasawufnya engkong, begitu karyanya. Ini cucu. Jadi sepertinya Masjid At-Tawab mintanya karya masih sejalur aja. Iya baik, kalau saya masami'na wa ta'na. Ini gambaran, namanya Mabadi'ul Asyarah daripada kajian ilmu fiqh. Artinya sudah tergambar oleh kita bakal mengurai kajiannya, larinya ke sana. Dan itu yang bakal dibedah di dalam kitab ini. Jamaah yang mulia, bismillahirrahmanirrahim, kita akan bedah besok. Kenapa kitabnya diawali bismillah? Lalu apa hukum baca bismillah ini? Pertemuan mendatang saja, biar enggak banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin. Ada pengumuman? Enggak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum